Tuntunan Sabda Minggu 25 September tahun 2022, hari Minggu biasa yang ke-26 dalam tahun C. Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ayat emas ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-26 dalam tahun C ini menceritakan tentang seorang kaya yang setelah meninggal mengalami kesengsaraan abadi. Keadaan itu menimpanya bukan karena ia kaya, melainkan karena ia memakai kekayaan secara egoistis. Ia tidak mau berbagi kepada sesama, lebih-lebih yang miskin dan membutuhkan. Oleh karena itu, kita semua dipanggil untuk peduli, ikut ambil tanggung jawab atas keadaan sesama. Seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 poin yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai bahan permenungan bagi kita untuk membantu kita melihat apa yang bisa kita buat supaya tidak menjadi egoistis dan bisa berbagi dengan sesama. Yang pertama, menjadi baik saja tidaklah cukup. Orang kaya dalam Injil hari ini bisa dikatakan sebagai orang baik. Dia ini baik karena dia bisa menerima nasibnya dengan rendah hati. Dia tidak meminta untuk dibebaskan dari neraka. Dia hanya meminta setetes air untuk menghilangkan dahaganya. Dan ketika dia tidak bisa mendapatkan bantuan itu, dia hanya memohon supaya Lazarus, dalam bahasa Ibraninya Lazarus itu adalah Eleazar, dan dalam bahasa Indonesia artinya Allah telah menolong, diutus khusus dengan harapan menyelamatkan saudara-saudaranya dari nasib yang sama. Dia setidaknya memikirkan kesejahteraan orang lain. Namun, semua kebaikan itu tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman abadi. Di sini kita diingatkan untuk tidak menggunakan standar pribadi kita untuk menilai kelayakan kita, apakah kita layak untuk masuk surga atau tidak, melainkan kita menggunakan standar Tuhan untuk mengatur hidup kita agar kita bisa masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Ingat bahwa hanya menjadi orang baik menurut standar kita tidak akan membawa kita ke surga. Yang kedua, berpura-pura tidak diganggu atau berpura-pura tidak tahu. Orang kaya ini sepertinya tidak pernah diganggu oleh Lazarus. Dia sepertinya tidak tahu akan kehadiran Lazarus. Lazarus, si orang malang itu, tidak diragukan lagi menjadi satu pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Kebanyakan atau kebiasaan yang terjadi adalah kita akan dengan cepat mengirim pelayan atau pembantu untuk mengusir pengemis itu
atau kita sendiri akan mengusir pengemis itu. Tetapi bukan untuk orang kaya di dalam Injil hari ini. Dia sengaja meninggalkan pengemis itu sendirian. Dia tidak peduli. Dia berpura-pura untuk tidak tahu. Disinilah orang kaya itu berbuat salah. Dosanya adalah dosa kelalaian. Orang kaya itu kehilangan jiwanya bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena apa yang gagal dia lakukan. Semoga kita tidak gagal dan tidak lalai dalam membantu sesama kita yang ada di depan mata kita. Kita tidak boleh mengabaikan sesama kita yang ada di depan mata kita yang sangat membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, cinta yang terlambat. Pria kaya itu setelah menderita baru dia mulai menunjukkan kepedulian terhadap 5 saudara laki-laki. Mereka mungkin ditakdirkan untuk mengalami hal yang sama dengan si pria kaya, saudara mereka yang malang itu. Perhatian orang kaya itu sungguh amat baik, akan tetapi waktunya terlambat. Kalau saja dia menunjukkan kepedulian terhadap jiwa saudara-saudaranya ketika dia masih hidup, maka dia mungkin telah membuat dampak yang lebih baik. Merawat anggota keluarga dan membantu mereka untuk mencapai surga adalah hal sungguh penuh kasih yang dapat kita lakukan untuk mereka. Segala sesuatu yang lain tidak akan ada artinya jika perilaku dan kelalaian kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga mencegah mereka untuk mencapai keselamatan. Kita hendaknya membantu keluarga kita dan juga orang lain untuk bertumbuh dalam iman dan mencapai keselamatan. Saudara dan saudariku, waktu kita di dunia ini sangatlah singkat. Ada banyak orang yang menderita, ada sesama kita atau ada anggota keluarga kita yang membutuhkan bantuan kita. Tuhan juga membutuhkan kita untuk melayaninya. Jangan sampai kita kemudian menyesal bahwa kita tidak dapat berbuat lebih banyak untuk mereka dan untuk Tuhan sendiri. Janganlah kita melakukan kesalahan yang sama seperti orang kaya yang kita dengar dalam Injil hari ini. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.